Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang ini kalau kita bicara tentang problem sosial ekonomi, tidak usah kita perdebatkan. Itu nyata dan kita bisa melihat dengan mata kepala kita. Tetapi apa yang ada di balik problem sosial ekonomi itu adalah problem lain, yaitu problem-problem yang terkait dengan keresahan-keresahan yang terjadi pada diri mereka. Ini kan lebih bersifat psikologis. Selalu saya katakan begini, orang yang memiliki persoalan sosial ekonomi yang terlalu lama, itu secara kejiwaan akan terganggu. Apalagi ketika dia sudah berumah tangga, ketika dia menjadi seorang suami, dia akan tidak nyaman ketika harus berinteraksi dengan istri dan anak-anaknya. Ketika dia menjadi seorang istri, dia tidak akan nyaman berinteraksi dengan suami dan anak-anaknya. Ketika dia seorang anak, dia akan tidak nyaman berinteraksi dengan ayah dan ibunya, karena ada kepentingan-kepentingan yang sangat penting, yang sangat primer, yang memang tidak terpenuhi kebutuhannya. Saya masih ingat betul satu saat ada seorang tetangga itu yang lewat di depan rumah saya membawa dua anaknya yang menangis karena ingin membeli soto ayam. Setelah di depan saya itu ada soto ayam, penjual soto ayam yang sedang berhenti. Nah, ibu itu membawa uang 5.000. Antaranya dua. Tentu saja uang 5.000 itu tidak bisa diberikan soto ayam yang memadai. Kalaupun bisa diberikan, itu porsinya porsi kecil untuk satu orang. Uang 5.000. Saya tersentak. Ternyata di depan mata kepala saya ada seorang ibu yang membawa anaknya yang punya persoalan makan di pagi hari. Sementara saya, meskipun belum sarapan, tidak punya persoalan seperti itu. Saya mulai tersentuh dan saya salahkan, kenapa saya tidak peduli. Kemudian saya keluar dari pagar rumah, kemudian saya minta kepada penjual soto, saya minta untuk menyediakan 3 porsi untuk ibu itu. Tolong mas, sediakan 3 porsi, berikan pada ibu itu. Oh ya pak, terima kasih. Nah, ibu itu kemudian datang, pak ini saya punya uang 5.000, bisa nggak beli soto? Sudah bu, ini saya beri 3 porsi, tidak usah bayar. Saya sudah bilang sama penjual sotonya, jangan katakan siapa yang membayar. Saya cuma sekedar datang kemudian memberi uang. Ternyata harga soto itu 8.000. Saya berikan 30.000, dan ini 30.000 untuk
orang itu. Dan ternyata senangnya bukan menipu itu. Ini untuk saya, Pak. Kata ibu itu pada bagus soto, pada penjual soto. Iya. Yang bayar siapa, Pak? Gak usah tanya, Bu. Ini sotakoh. Nah, ibu itu pulang. Dan itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Dan saya masih ingat karena ini adalah sesuatu yang nyata. Dan saya katakan, inilah yang selalu membuat saya resah dan gelisah. Di negeri kita ini banyak orang kaya yang punya kemampuan untuk membantu banyak orang, tetapi di samping mereka banyak orang miskin yang mungkin saja bukan kelaparan dalam arti yang sesungguhnya, tapi kekurangan makan, kekurangan gizi. Dan tidak hanya itu, problem sosial itu kan tidak hanya persoalan-persoalan terkait dengan masalah ekonomi, tapi juga masalah-masalah yang lain, masalah budaya, masalah pendidikan, masalah agama, dan masalah-masalah yang lain, termasuk masalah-masalah yang terkait dengan keilmuan, dengan ilmu. Banyak orang yang masih belum pintar. Kebodohan itu persoalan. Nah, saya juga seringkali membayangkan, andai kata para ilmuwan, orang-orang yang punya ilmu itu enggan untuk berbagi ilmunya kepada orang-orang yang membutuhkan, alangkah naifnya. Padahal mereka itu punya kemampuan untuk berbagi, sementara banyak orang yang butuh ilmu dan tidak bisa mendapatkannya karena keterbatasan yang mereka miliki. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang selalu menyentak saya ketika saya diminta memberikan pengajian di sebuah kampung. Saya langsung mengatakan insya Allah, karena di sebuah kampung kecil sulit mengundang guru ngaji, dan guru ngaji sekarang itu kan pilih-pilih, ya tidak semuanya. Tetapi guru ngaji yang betul-betul mau untuk berikan pengajian di masjid-masjid kecil, di kampung kecil itu kan tidak banyak. Banyak guru ngaji yang sekarang kepingin menjadi guru ngaji di tempat-tempat yang dianggap lebih terhormat oleh mereka. Adalah di sisi Allah yang terhormat itu bukan karena besarnya tempat itu atau siapa yang datang ke tempat itu, tapi keikhlasan kita di dalam melakukan sesuatu. Saya selalu ingat ketika beri pengajian pada para jamaah di masjid kecil, dan kebetulan sampai saat ini ada beberapa masjid yang saya bina, jamaahnya sedikit-sedikit, tetapi saya senang. Saya memberikan pengajian hadis, pengajian tafsir Al-Quran, pengajian fikih yang ringan-ringan, pengajian akhlak, ya materinya ringan-ringan untuk mereka, dan mereka senang karena mereka kesulitan untuk mendapatkan guru ngaji karena keterbatasan mereka, termasuk, maaf, ini klise, tetapi mungkin juga ini bisa saya share dengan yang lain. Kadang mereka berpikir tidak bisa memberikan amplop dengan isinya kepada guru ngaji itu. Alangkah naifnya ketika pengajian itu tidak terjadi, tidak terselenggara hanya karena amplop. Ma'udzubillahi min dzalik. Kebetulan saya juga ketua takmir masjid, saya bisa merasakan betapa sulitnya mencari dana di sebuah masjid kecil ketika mereka harus mengadakan pengajian dengan menyediakan amplop untuk guru ngajinya. Bagaimana pengajian itu akan terselenggara, karena bagi mereka uang itu sedemikian berharga. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan hal ini saya ingat sebuah kisah yang ada di dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Menyatakan dalam sebuah kisah, suatu hari adalah seorang laki-laki yang datang menemui Nabi Muhammad SAW dengan membawa daging yang sudah masak. Orang itu berkata, "Ya Rasulullah, terimalah ini untuk para fakir miskin yang membutuhkannya." Nah, dikisahkan pada waktu itu para fakir miskin yang ada di Masjid Nabawi sudah makan malam, sudah selesai makan malam. Nah, kemudian ditanya mereka oleh Nabi, adakah di antara kalian yang masih mau makan daging itu? Ini pertanyaan Rasulullah Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang di masjid itu, di Masjid Nabawi. Adakah di antara kalian yang masih mau makan daging itu? Mereka pun menjawab, tidak ya Rasulullah.
bukankah kami sudah makan ya Rasulullah? Jadi para fakir miskin itu tidak mau makan daging itu karena mereka sudah kenyang. Ini sikap iffah mereka. Padahal kalau mereka mau makan lagi mungkin masih bisa, atau kalau mereka tuh memang mau membawa pulang daging itu mereka masih bisa. Tapi mereka sudah kenyang, dan ketika ditawari Rasulullah mereka menjawab, tidak ya Rasulullah, kami sudah makan. Nah, ringkas cerita, Rasulullah kemudian meminta kepada Abu Hurairah untuk mengantarkan daging itu kepada Ummul Yatama. Ummul Yatama itu satu nama seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dan mempunyai beberapa anak yatim, sehingga disebut Ummul Yatama, ibu anak-anak yatim. Dan Abu Hurairah betul datang untuk menemui ibu yang punya beberapa anak yatim itu. Kemudian mengatakan, wahai ibu, saya diutus oleh Rasulullah untuk mengantarkan daging ini untukmu dan anak-anakmu, kata Abu Hurairah dengan santun. Apa jawab Ummul Yatama itu? Dia berkata dengan ramah. Apa kata beliau pada Abu Hurairah? Sampaikan salamku untuk Rasulullah. Semoga beliau dan Anda mendapat balasan yang setimpal atas kemurahan ini. Aku dan anak-anakku alhamdulillah sudah makan, dan mereka kini sudah tidur semua. Ini jawaban seorang wanita yang punya sikap iffah, sikap perwira. Karena sudah makan, dia tidak mau, karena dia tahu di luar sana mungkin masih ada orang yang membutuhkan. Tetapi pada saat itu Abu Hurairah sedikit memaksanya. Ya Ummul Yatama, terimalah saja. Kalaupun malam ini engkau dan anak-anakmu tidak makan, besok pagi kalau anak-anakmu sudah bangun, berikanlah daging ini. Tapi sekali lagi Ummul Yatama itu menolak lagi dan mengatakan, wahai Abu Hurairah, siapa yang menjamin kami akan hidup hingga esok pagi? Siapa lagi yang bisa menjamin bahwa kami akan hidup lagi hingga esok pagi? Bawa saja daging itu dan berikanlah kepada orang yang saat ini lebih butuh daripada kami, lebih fakir daripada kami. Karena malam ini masih banyak orang yang lebih membutuhkan daripada kami. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa, ajib. Betapa indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Rasulullah itu. Satu sama lain saling perhatikan dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Mereka tidak egois. Keimanan mereka terpatri kuat seperti baja yang sangat kokoh. Hati nurani mereka peka terhadap kesusahan dan berita orang lain. Kalaupun mereka butuh, mereka masih berpikir banyak orang yang lebih membutuhkan daripada dirinya. Sehingga seorang ibu yang punya banyak anak yang butuh makan, tetapi karena dia sudah kenyang dan anaknya sudah tidur, dia menolak pemberian dari Abu Hurairah dan minta kepada Abu Hurairah untuk memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Seperti juga fakir miskin yang ada di Masjid Nabawi. Mereka menolak pemberian Rasulullah, padahal daging itu adalah sesuatu yang bermakna bagi mereka, karena mereka tahu bahwa di dalam masjid masih banyak orang yang membutuhkan daging itu daripada mereka. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau orang-orang Islam itu punya sikap seperti ini, tidak heran bila mereka orang-orang Islam itu pada saatnya akan mampu mendobrak peradaban dunia. Keindahan akhlak menjadikan Islam bersinar di penjuru dunia, dan itulah ciri mukmin sejati. Di zaman multi krisis ini, saya yakin dan hakul yakin sangat diperlukan orang-orang seperti ini. Tapi saya selalu bertanya, masih adakah orang-orang yang seperti ini? Orang-orang yang selalu mengerti penderitaan orang. Dia mampu memberi sesuatu padahal mereka juga butuh, tetapi di luar sana masih banyak orang yang lebih membutuhkan. Nah, kisah-kisah seperti ini kalau kita coba kita kaji dengan mendalam, itu akan memberi pelajaran kepada kita bahwa pada suatu saat kita akan berhadapan dengan kondisi yang seperti itu. Sekarang ini di masa pandemi banyak orang yang menderita karena kelaparan, meskipun mereka makan tetapi mereka tidak makan dengan layak. Ada seorang ibu, saya sebut saja namanya Ibu Kartini, bukan Kartini yang sangat terkenal itu,
tapi kebetulan namanya sama, Ibu Kartini, seorang janda yang punya 2 orang anak, dan di dalam rumahnya ada 2 orang cucu. Ternyata anak perempuannya yang punya anak 2 itu juga tidak punya suami, entah kemana suaminya. Seringkali anak-anak dari perempuan itu menangis, cucu-cucu Bu Kartini menangis karena mau makan. Ternyata tidak semua yang dibutuhkan cucu-cucunya itu bisa diberikan oleh Bu Kartini itu. Dan ternyata menurut cerita tetangganya, Ibu Kartini itu hanya makan 2 kali sehari, itu pun dengan nasi dan lauk yang sangat sederhana. Sementara tetangga-tetangga Bu Kartini itu banyak yang gak kenyangan dan kelebihan makanan. Nauzubillah min dzalik. Kalau orang-orang Islam membiarkan tetangganya kelaparan seperti ini sementara dia kenyang, kapan dia bisa berharap masuk surga? Bahkan dalam cerita yang saya dapatkan dari sebuah hadis, ada orang yang terhalang masuk surga hanya karena membiarkan kucingnya mati kelaparan. Di samping itu juga ada celaan dari Rasulullah terhadap orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Para jamaah yang dirahmati Allah, kekayaan dan kemiskinan itu sesuatu yang menyejarah, dan ini ujian bagi siapapun yang mengalami, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah yang selalu saya sampaikan. Manusia sering lupa diri ketika miskin, tapi juga banyak orang yang lupa diri ketika kaya. Orang bisa kufur karena nikmat, tapi juga bisa kufur karena kekurangan dan sesuatu yang bisa dinikmati. Orang bisa bersikap kufur karena miskin, tapi orang juga bisa bersikap kufur karena kaya. Kufur nikmat itu biasanya dihinggapi oleh orang-orang yang punya kekayaan. Kufur nikmat itu biasanya diderita oleh orang-orang yang punya kekayaan. Orang miskin menjadi orang kafir karena mereka sulit untuk menikmati hidup karena serba kekurangan. Maka dikatakan di dalam sebuah pernyataan yang bijak, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu akan datangkan kekafiran. Saya masih ingat betul betapa ada teman saya yang sedemikian rupa itu resah dan gelisah karena kekurangan, dan anak dan istrinya itu juga menderita. Pada suatu saat saya bersama teman-teman yang pernah sekolah bersama dirinya datang dan memberikan bantuan. Senangnya bukan main. Dia betul-betul ingat masa lalu ketika dia itu bersama-sama sama saya sekolah. Dan saya sempat menangis. Kenapa saya tidak peduli pada orang-orang seperti ini? Padahal orang seperti ini sangat membutuhkan uluran tangan kita. Dan sekarang ini orang-orang seperti itu terlalu banyak. Bisa kita lihat di sekitar kita. Dan itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai sama manusia, tanggung jawab kita sebagai sama mukmin, tanggung jawab kita sebagai sama muslim, dan tanggung jawab kita sebagai sama makhluk Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, alangkah beruntungnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, sebagaimana yang terungkap di dalam surat Al-Asr. Tetapi kebanyakan manusianya sibuk memikirkan dirinya sendiri tanpa mau memperhatikan nasib orang lain. Mereka berlomba-lomba mengejar kekayaan meskipun dengan jalan yang batil. Sekarang banyak orang yang melakukan tindakan korupsi hanya karena ingin mencari kekayaan. Mereka tidak sadar bahwa dengan korupsi negara rugi dan banyak orang yang dirugikan oleh tindakan mereka. Mereka senang karena mereka mendapatkan sesuatu dengan jalan yang seperti itu, padahal jalan yang mereka lalui itu adalah jalan yang salah. Korupsi, kolusi, manipulasi menjadi hal yang sangat biasa mereka lakukan, dan itu terjadi di depan mata kita. Saya masih ingat betul, saya menyaksikan bagaimana korupsi, kolusi, dan manipulasi itu mereka lakukan dalam rangka untuk memperkaya diri tanpa melihat apakah itu adalah hal-hal yang salah, tindakan yang salah atau tidak. Bahkan mereka tidak pernah berpikir banyak orang yang dirugikan dari tindakan mereka. Dan Rasulullah mengancam dengan ancaman, siapapun yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih berhak atasnya. Inilah yang pernah saya coba untuk saya lacak di dalam sebuah kitab hadis, di dalam
kitab Sunan At-Tirmidzi. Sekali lagi Rasulullah mengancam siapapun yang tubuhnya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka lebih berhak atasnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya mari kita buka pintu hati kita untuk peka, empati dan simpati terhadap sesama. Mari kita berbuat kebaikan untuk menjadikan diri kita menjadi manusia yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah yang sering saya coba untuk saya ungkap ketika saya berikan pengajian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ali Imran ayat 92. Lalu saya sampaikan dalam bahasa saya sederhana, jangan pernah kita itu akan berharap mendapatkan kebaikan dari Allah sebelum kita mau bersedekah atas harta yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Padahal ketika kita itu mencintai harta, orang lain pun juga mencintainya. Kalau kita itu senang dengan harta yang kita miliki, orang lain pun juga senang dengan harta itu. Mari kita berbagi kesenangan pada orang lain dengan harta yang kita miliki, sebagaimana anjuran dari Rasulullah SAW. Dan kita harus yakin bahwa apapun yang kita sedekahkan untuk Allah, insya Allah Allah akan menggantinya dengan ganti yang jauh lebih bermakna, lebih baik. Dan itulah berkah dari setiap tindakan yang kita lakukan karena Allah. Setiap tindakan yang ikhlas kita lakukan karena Allah, insya Allah akan mendapatkan balasan yang jauh lebih bermakna dari apa yang kita lakukan. Dan mari, kalau kita mampu untuk memberi dengan pemberian apapun kepada orang yang membutuhkan, kita berikan kepada mereka. Kita bantu mereka dengan tenaga, pikiran, ilmu, harta yang kita miliki, yang sebenarnya semua itu bukan milik kita. Itu hanya titipan dari Allah yang diamanahkan oleh Allah pada diri kita untuk kita tasarrufkan, kita gunakan dalam rangka untuk berbuat baik demi kebaikan yang akan kita peroleh dari Allah, karena kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain karena Allah. Mari kita mulai berbagi pada siapapun, dimanapun dan kapanpun, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.